Yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka, nggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Thailand and Indonesia can be the host in someday. Come on, Indonesia, you have the population almost 200 million. And Thailand, 70-something million. So someday can happen in any country. But of course, we also are competitors because everyone want to go to the World Cup. Erick Thohir sudah menyatakan proses naturalisasi harus hati-hati sejak Juli 2025. Malaysia malah terjerat skandal 3 bulan berselang. Ketum PSSI Erick Thohir pernah mewanti-wanti bahwa proses naturalisasi harus hati-hati. 3 bulan sejak omongan Erick, justru timnas Malaysia terjerat skandal pemain ilegal. Tepat pada Jumat, FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada FAM mengenai pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi mereka. Komite Disiplin FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Bunyi rilis FIFA. Atas pelanggaran ini, FAM harus membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Pemain yang terlibat didenda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah. Selanjutnya, 7 pemain tersebut juga dilarang berada dalam aktivitas sepak bola selama 12 bulan sejak hukuman diberikan. Skandal yang dilakukan timnas Malaysia ini menjadi perhatian publik dan pecinta sepak bola. Padahal sejak 3 bulan lalu, Ketum PSSI Erick Thohir pernah mewanti-wanti negara yang ingin menaturalisasi pemain. Ia mengatakan naturalisasi tak boleh sembarangan dan dirinya enggan melakukan segala cara memproses pemain untuk dinaturalisasi. Pada Mei 2025 lalu, Erick Thohir juga sempat menyatakan bila timnas Indonesia harus bangga terhadap program naturalisasi lewat pemain berdarah Indonesia. Hal ini untuk merespons kritikan dari negara lain yang juga melakukan program naturalisasi tapi tanpa hubungan darah. Irak mungkin datang dengan status unggulan, namun singa Mesopotamia bisa saja tergelincir jika memandang remeh timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda yang akan tampil kali ini jauh berbeda dibandingkan saat terakhir kali bertemu Irak. Kala itu Indonesia menyerah 0-2. Kini situasinya berubah drastis. Sejak kekalahan tersebut, timnas Indonesia mendapat suntikan kekuatan 11 pemain naturalisasi baru yang membuat level permainan meningkat tajam. Dari lini belakang hingga depan, hampir semua sektor kini dihuni wajah-wajah segar dengan kualitas internasional. Kiper Emil Audero menjadi salah satu sorotan utama. Penjaga gawang Cremonese itu tampil gemilang di Serie A dengan catatan 2 kali nirbobol dari 4 laga awal musim. Selain Audero, ada pula Maarten Paes yang baru pulih dari cedera bersama FC Dallas, serta Jay Aizes, bek tangguh Sassuolo yang siap menjaga pertahanan. Nama lain yang dipastikan memperkuat lini belakang adalah Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Dean James. Di lini tengah, Patrick Kluivert bisa mengandalkan tenaga Joey Pelupessy dan kecepatan Eliano Reijnders. Sementara sektor serangan mendapat tambahan amunisi Miliano Jonathans dan striker house goal Ole Romeni. Dengan demikian, ini tim yang sangat berbeda dengan saat melawan Irak sebelumnya. Apalagi timnas terus mematangkan permainan dengan laga dan pelatihan. Dari kiper sampai striker, ada nama-nama yang sudah kenyang pengalaman di liga-liga Eropa. Irak harus benar-benar waspada karena mereka tidak lagi menghadapi tim yang sama seperti di GBK tahun lalu. Laga 12 Oktober akan jadi pembuktian apakah skuad Garuda benar-benar sudah berubah menjadi kekuatan baru di Asia. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kembali mempersiapkan langkah strategis demi memperkuat skuad Garuda. Salah satu langkah penting yang tengah dimatangkan adalah proses naturalisasi pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia.
Timnas Indonesia berada di grup B bersama dua tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Seluruh laga akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 8 dan 11 Oktober 2025. Menghadapi duel berat tersebut, tambahan kekuatan menjadi hal mutlak. Sebab, hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, sementara peringkat 2 harus kembali berjuang di babak kelima. Di tengah proses ini muncul rumor mengenai calon pemain naturalisasi lainnya. Salah satu nama yang ramai dibicarakan di media sosial adalah Tijs Dalinga. Penyerang berusia 24 tahun tersebut kini bermain untuk Bolonya dan mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari 43 laga musim lalu. Kehadirannya diyakini bisa menambah daya dobrak Garuda, terlebih setelah Ole Romeni mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Prosesnya dikabarkan sudah mendekati tahap final. Respons dari para pemain dan keluarga juga disebut positif. Jika berjalan sesuai rencana, pemain tersebut bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia pada laga berat yang sudah di depan mata. Komite Disiplin FIFA telah resmi menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemainnya atas pelanggaran pasal 22. Kode disiplin FIFA terkait pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu. Kepastian itu didapat berdasarkan rilis FIFA pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. FAM sebelumnya mengajukan permintaan klarifikasi kelayakan pemain naturalisasi kepada FIFA. Namun, ternyata dalam prosesnya FAM terbukti oleh FIFA menggunakan dokumen yang dipalsukan untuk memungkinkan ketujuh pemain tersebut membela tim nasional Malaysia. Para pemain tersebut tampil dalam laga Malaysia melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 dalam babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Usai pertandingan itu, FIFA mendapatkan banyak laporan terkait kebenaran data administrasi 5 pemain naturalisasi timnas Malaysia tersebut. Setelah melalui proses hukum yang berlaku, Komite Disiplin FIFA meninjau semua bukti yang ada dan menjatuhkan sanksi, yaitu FAM dikenai denda sebesar 350.000 franc Swiss. Kemudian masing-masing dari 7 pemain timnas Malaysia, yaitu dikenai denda sebesar 2.000 franc Swiss. Ketujuh pemain tersebut juga dijatuhi larangan berpartisipasi dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan, berlaku sejak tanggal pemberitahuan keputusan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bukan suara setelah melihat daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipilih Patrick Kluivert untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tanpa adanya Mace Hilgers dan Marcelino Ferdinand, Erick meminta para pemain tetap semangat. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan grup B putaran keempat di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Tim Merah Putih akan melawan tuan rumah Arab Saudi pada Kamis pukul 00.15 WIB. Kemudian, timnas Indonesia menghadapi Irak pada Minggu pukul 02.30 WIB. 2 laga ini menjadi penentuan bagi tim Merah Putih apakah bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick pun memberikan semangat kepada Jay Aizes dan kawan-kawan. Semangat berjuang untuk Indonesia, Garuda, tulis Erick Thohir. Timnas Indonesia harus keluar sebagai juara grup untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itu artinya menang dalam 2 pertandingan ke depan adalah pilihan aman. Jika finish runner-up masih memiliki peluang untuk melaju ke putaran kelima. Pemenang putaran kelima akan menjadi wakil Asia untuk bermain di Interconfederation Playoff. Persaingan ketat di skuad timnas Belanda membuat sejumlah pemain keturunan menghadapi dilema besar dalam karir internasional mereka. 2 nama yang kini menjadi sorotan adalah Pascal Struijk dan Tijs Dalinga. Keduanya masih berharap masuk tim utama De Oranje, namun peluang tersebut semakin kecil mengingat banyaknya bintang muda yang bermunculan. Struijk yang kini berusia 26 tahun bahkan sudah mendapat restu dari sang ayah bila ingin membela negara lain. Bek berdarah Belgia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan timnas Belgia yang dinilai lebih realistis memberinya jalan ke ajang besar dunia dibanding Belanda. Namun Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI bersama pelatih kepala Patrick Kluivert terus membangun komunikasi dengan pemain diaspora.
Kluivert bahkan disebut pernah menemui Struijk secara langsung di Inggris.